Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, Ibu yakin semangat belajar harus tetap dijalankan. Memotivasi bahwa kalian sudah kelas 12. Kelas 12 adalah penentu jalan kalian. Jangan pernah lengah ketika kalian sudah di kelas 12. Karena di depan mata pintu gerbang kalian kehidupan itu sedang menunggu. Otomatis kalian harus serius, fokus, dan selalu tertuju kepada apa yang akan kalian cita-citakan. Oke ya, kita mulai. Minggu kemarin kalian sudah Ibu berikan tentang WPS di Word ya, yang kalian tulis sendiri, tulis kembali juga, yaitu tentang materi kita, materi kelas 12 bab 1 adalah perubahan sosial. Kalian sudah mencatat apa itu perubahan sosial, dan beberapa ahli Kingsley Davis, Sudiro Sukamto, dan yang lainnya sudah mengatakan kalian sudah bisa baca tentang apa itu perubahan sosial. Oke ya. Nah, perubahan sosial adalah perubahan semua elemen atau unsur yang ada di masyarakat. Apa itu elemennya? Apa itu unsurnya? Otomatis semua elemen, ketika bicara semua elemen, semua hal yang ada, ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan yang lainnya, itu berubah, gitu ya. Nah, contohnya perubahan di bidang ekonomi. Kalau zaman dulu sistemnya barter. Mungkin kita kalau membutuhkan tukar barang, itu sistemnya barter. Kalau sekarang kan ada alat tukarnya, yaitu uang. Itu salah satunya perubahan yang terjadi di masyarakat kita. Contoh politik perubahannya apa aja? Dulu mungkin politiknya rimba. Siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih kuat, dia yang akan berkuasa. Kalau sekarang sistem politiknya sudah berubah. Ada monarki, ada oligarki, ada demokrasi, bahkan mungkin ada kasta, seperti yang sudah kita pernah pelajari pada tipe sistem kasta di MacEver gitu ya. Terus ada budaya. Apa itu budaya? Budaya itu adalah mencakup 7 unsur utama budaya. Apa 7 unsur utama? Yang pertama adalah sistem mata pencaharian, itu berubah. Yang kedua adalah sistem ilmu pengetahuan, itu juga berubah. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan di masyarakat, itu juga berubah-berubah. Yang keempat adalah bahasa. Yang kelima adalah agama. Yang keenam adalah teknologi. Dan yang ketujuh adalah sistem kemasyarakatan, ya. Nah, itu berubah-berubah, terus akan berubah 7 unsur budaya tersebut juga. Sehingga menurut Kingsley Davis, perubahan sosial itu adalah merupakan bagian daripada perubahan kebudayaan. Kenapa? Karena perubahan budaya itu mencakup semua elemen, gitu ya. Tidak cukup hanya satu elemen saja. Nah, ada 2 kecenderungan yang akan kita lihat. Ada 2 kecenderungan ketika kita bicara tentang perubahan sosial. Kenapa? Karena satu, sifat manusia yang tidak puas. 2, keinginan manusia yang terus ingin berubah. Yang ketiga, adanya konflik dengan budaya luar dan yang lainnya. Sehingga karakteristik yang seperti itu dalam sebuah perubahan sosial menyebabkan perubahan sosial itu bisa progres, bisa regres. Progres ini mengarah ke kemajuan. Kalau regres itu kemunduran. Idealnya dalam sebuah perubahan sosial itu pasti progres, idealnya. Tapi kenyataannya adalah regres. Banyak juga seperti munculnya misalnya modernisasi di bidang teknologi. Modernisasi di bidang teknologi menyebabkan terjadi ternyata regres. Salah satunya adalah dekadensi moral. Banyak orang yang sudah mengindahkan nilai-nilai etika yang ada di masyarakat. Salah satunya ada individual, yang kedua adalah dia tidak peduli orang lain, tidak ada rasa toleransi, dan yang lainnya. Itu yang menyebabkan perubahan sosial menyebabkan sebuah kemunduran.
Kalau yang regres otomatis mungkin lebih cepat, lebih mudah, lebih dirasakan efisien, efektif, dan yang lainnya. Itu adalah perubahan sosial. Nah, ada beberapa teori perubahan sosial yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama adalah teori evolusi. Teori evolusi mengatakan ada teori perkembangan. Nah, dalam teori perkembangan, masyarakat itu akan terus berkembang, gitu ya, dari mulai primitif, tradisional, dan modern. Karena kata teori perkembangan atau teori linear dalam teori evolusi mengatakan bahwa masyarakat itu dari mulai masyarakat primitif menuju masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, itu masyarakat, dan masyarakat itu akan berubah kurang lebih 1000 tahun, akan berputar. Dan sebenarnya balik lagi ke teori yang kedua, teori siklus. Menurut teori siklus justru masyarakat itu akan berubah seperti siklus, dari mulai modern, dari mulai primitif ke tradisional sampai menuju modern. Tapi dia akan kembali lagi ke posisi-posisi sebelumnya, yaitu balik lagi ke primitif, balik lagi ke tradisional, balik ke modern, akan terus berputar. Kenapa perputaran itu terjadi? Karena pada dasarnya manusia itu ketika mengalami sebuah perubahan, dia pasti akan mengalami sebuah kemunduran. Itu teori dasar utamanya, ya. Sehingga dasarnya perubahan sosial itu adalah perubahan yang menyangkut semua elemen yang ada di masyarakat. Faktornya nanti kita akan bicarakan, ada faktor intern, ada faktor ekstern. Perubahannya juga bentuknya ada perubahan dari progres, direncanakan, tidak direncanakan, dan yang lainnya, ya. Nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya ketika kalian sudah menulis pertemuan kedua. Fokus pertama dari sini intinya adalah yang pertama bahwa perubahan sosial itu adalah merupakan perubahan semua elemen yang ada di masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial itu memiliki kecenderungan dua, yang dimana di duanya itu adalah salah satunya tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang, tidak ada masyarakat yang puas, selalu kontak dengan budaya lain, dan yang lainnya. Karakteristiknya juga harus dipelajari, diperhatikan bagaimana karakteristik masyarakat yang mengalami perubahan atau perkembangan. Oke? Sudah kalian pahami ya apa itu pengertian perubahan sosial? Silahkan sekarang kalian buka GC kalian di kelas kalian, ya. Silahkan pelajari apa yang akan ibu perintahkan, yaitu yang pertama, coba kalian bikin dalam sebuah tabel 10 perubahan, ya. Coba kalian bikin dalam sebuah tabel 10 perubahan dari yang tradisional ke modern. Ibu tunggu waktunya dari sekarang. Mudah-mudahan kalian paham ya pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, terima kasih, dan juga mudah-mudahan kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.